Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 18 Maret 2026, dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjuang sendirian pada masa pertobatan ini. Teguhkanlah iman kami agar mampu mengikuti kehendak-Mu dengan setia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Sebab Bapa mengasihi Anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi dari pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang yang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka akan mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat
akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh pada hari Sabat, yang sudah sakit lama 38 tahun di kolam Bethesda, sebagaimana telah kita renungkan kemarin, maka Yesus lalu melanjutkan sabdanya, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ucapan ini membuat orang-orang Yahudi semakin marah, karena Yesus tidak hanya menyembuhkan orang pada hari Sabat, tetapi juga menyamakan dirinya dengan Allah. Di masa Prapaskah keempat ini, kita diajak untuk merenungkan satu kebenaran besar. Anak Allah tidak pernah berhenti bekerja, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Bapa terus bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Yesus berkata bahwa Bapanya bekerja sampai sekarang. Artinya, Allah bukanlah pribadi yang jauh dan pasif. Ia bukan pencipta yang meninggalkan ciptaannya begitu saja. Allah terus bekerja dalam sejarah dunia, dalam peristiwa hidup kita, dalam suka dan duka hidup kita, bahkan dalam penderitaan dan kegagalan kita. Seringkali kita merasa Tuhan diam ketika doa belum terjawab, ketika usaha belum berhasil, ketika sakit belum sembuh. Namun sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama menegaskan bahwa Tuhan tetap bekerja. Maka masa Prapaskah adalah masa untuk melatih mata iman kita agar mampu melihat karya Allah yang tersembunyi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang tadi kita dengar, kita juga mendengar Yesus berkata bahwa Ia tidak melakukan apa-apa dari dirinya sendiri, melainkan apa yang Ia lihat dan dilakukan oleh Bapa. Ini adalah pelajaran besar bagi kita tentang ketaatan dan kesatuan kehendak. Yesus tidak bertindak demi kehendak pribadi, melainkan sepenuhnya selaras dengan Bapa. Dalam hidup kita, seringkali kita bertindak menurut kehendak diri kita sendiri. Kita merencanakan tanpa melibatkan Tuhan. Kita memutuskan tanpa berdoa. Prapaskah mengundang kita untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Bukan lagi bertanya, apa yang saya inginkan, tetapi apa yang Tuhan kehendaki dari hidupku. Ketika hidup kita selaras dengan kehendak Allah, kita ikut ambil bagian dalam karya penyelamatannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus juga bersabda melalui sabdanya yang tadi kita dengar, bahwa saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini bukan hanya tentang kematian fisik, ini tentang kebangkitan rohani. Ada banyak bentuk kematian dalam hidup kita. Kematian harapan, kematian semangat doa, kematian relasi, kematian kasih, dan lain-lain. Namun suara Kristus mampu membangkitkan kita. Setiap kali kita membuka hati pada sabdanya, kita dihidupkan kembali. Setiap kali kita menerima pengampunannya, kita dilahirkan kembali. Maka
Marilah kita pergunakan masa prapaskah ini sebagai momen untuk kita bangkit dari hidup yang lama kepada hidup yang baru dalam Tuhan. Semoga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati, yang hidup di zaman sekarang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami. Seringkali kami tidak menyadari karya-Mu karena mata iman kami tertutup oleh kekhawatiran dan ketakutan. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau mengajak kami dari kematian, bangkit dari kematian menuju kehidupan. Bangkitkanlah hati kami yang lelah, hidupkanlah iman kami yang redup, dan pulihkanlah kasih yang mungkin telah pudar. Ajarlah kami untuk menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak-Mu, agar dalam setiap langkah hidup kami ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan-Mu. Semoga dalam masa prapaskah ini kami semakin peka terhadap suara-Mu dan semakin setia mengikuti jalan-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.